Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mata kuliah pengolahan dan transportasi gas terkait tadi repass oil and water separator pada proses pemisahan minyak, air, dan gas dalam industri minyak dan gas bumi. Next. Yang dimana beranggotakan yang pertama Muhammad Rizal Atumisi dengan NIM 220 50006, kemudian Muhammad Alfaridi dengan NIM 220 50025, kemudian Muhammad Dikri Abdillah dengan NIM 220 50035, kemudian Abdul Rauf dengan NIM 220 50036. Kemudian dengan saya sendiri, Devi Asdiantina dengan NIM 220 50046. Masuk ke definisi, separator tiga fasa adalah bejana tekan yang digunakan dalam fasilitas produksi minyak dan gas untuk memisahkan fluida produksi menjadi gas, minyak, dan air. Pemisahan terjadi karena perbedaan densitas dan pengaruh gaya gravitasi, serta dikendalikan melalui pengaturan level cairan di dalam bejana. Alat ini juga berfungsi menghilangkan flash gas yang muncul akibat penurunan tekanan setelah fluida keluar dari sumur atau peralatan sebelumnya. Dengan desain khusus, separator tiga fasa mampu memisahkan gas dari cairan serta memisahkan minyak dan air, sehingga fluida yang dihasilkan dapat lebih mudah dikelola, diukur, dan dipersiapkan untuk proses atau transportasi selanjutnya. Masuk ke prinsip kerja, campuran gas, minyak, dan air yang memasuki separator tiga fasa terlebih dahulu melewati inlet diverter yang mengurangi momentum aliran sehingga gas dapat terlepas lebih awal dari cairan. Di zona pemisahan, proses gravitasi membuat air dengan densitas tertinggi mengendap di dasar bejana. Minyak membentuk lapisan di atas air dan gas terkumpul di bagian atas. Pemisahan ini bergantung pada perbedaan densitas serta waktu tinggal fluida, yang umumnya 3-30 menit agar lapisan minyak dan air mencapai kestabilan. Tahap ini penting untuk memisahkan air bebas secara efektif sehingga kualitas minyak meningkat sebelum dikirim ke proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada separator horizontal. Di separator horizontal itu pemisahan horizontal adalah tipe yang paling umum digunakan karena memiliki area antarmuka minyak air yang luas, sehingga proses pengendapan gravitasi lebih efektif keunggulannya untuk mencakup. Nah, di sini ada bagian A itu pemisahan emulsi yang lebih baik, terus B itu waktu tinggal atau retention time lebih panjang, terus C itu cocok untuk laju aliran tinggi dan GOR sedang atau tinggi. Yang terakhir itu ada lebih ekonomis dan efisiensi untuk mengelola volume gas yang lebih besar. Nah, terus ini juga ada separator vertikal. Jadi separator vertikal itu bejang silinder yang berdiri tegak dan digunakan untuk memisahkan fluida dengan GOR rendah hingga sedang. Terus alat ini juga cocok untuk kondisi aliran yang sering mengalami slug serta fluida dengan kandungan sedimen tinggi karena dilengkapi oleh vortex breaker untuk menstabilkan aliran dan meningkatkan efisiensi pemisahan. Di sini juga ada 3 tipe vertikal lebih sesuai. Ini yang pertama itu ada produksi gas rendah, low GOR. Yang kedua ada produksi pasir tinggi. Terus yang ketiga ada lokasi dengan keterbatasan lahan, terutama offshore. Terus ini ada separator spherical. Nah, separator ini tuh separator bulat atau spherical merupakan desain separator yang memungkinkan proses pemisahan bekerja secara graviti, kecepatan rendah, terus sentrifugal dan kontak permukaan luas. Jenis ini memiliki kelebihan dalam penahanan tekanan, tetapi karena kapasitas lanjakan terbatas dan mempunyai kesulitan dalam
fabrikasi, maka jenis pemisahan ini banyak digunakan di lapangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Komponen-komponen utama yang ada di dalam separator 3 fase dan bagaimana mekanisme internalnya bekerja. Ketika fluida campuran masuk, bagian pertama yang bekerja adalah inlet diverter, yang dimana fungsinya untuk mengurangi momentum aliran sehingga gas bisa langsung terlepas dari cairan. Setelah itu, cairan diarahkan oleh downcomer menuju zona air sehingga proses pengendapan bisa berlangsung lebih stabil. Selanjutnya terdapat coalescer plate, yaitu plat yang membantu memperbesar droplet-droplet kecil menjadi besar agar lebih mudah mengendap. Komponen ini sangat efektif, tetapi perlu diperhatikan karena bisa tersumbat oleh pasir atau parafin. Untuk mengatur level minyak dan air digunakan weir dan bucket, sehingga ketebalan oil pad tetap stabil. Terakhir, pada fase gas digunakan mist extractor untuk menangkap droplet cairan yang terbawa ke gas, sehingga gas yang keluar bersih dari cairan. Selanjutnya, mekanisme pengendapan cairan. Pemisah separasian cairan mengikuti prinsip hukum Stokes, di mana kecepatan pengendapan droplet dipengaruhi oleh: pertama, perbedaan densitas minyak dan air; kedua, ukuran droplet; dan yang ketiga, viskositas fase kontinu. Droplet air dalam minyak mengendap jauh lebih lambat dibanding droplet minyak dalam air karena viskositas minyak lebih tinggi. Oleh sebab itu, desain pemisah lebih difokuskan pada menghilangkan water droplet berukuran lebih dari 500 mikron agar efisiensi pemisahan optimal. Selanjutnya pada slide sistem control level, di mana stabilitas pemisahan sangat bergantung pada pengaturan level antar muka. Yang pertama, kontrol level antar muka digunakan pada desain horizontal dan vertikal tertentu untuk menjaga ketinggian minyak dan air. Dan yang kedua, penggunaan bendung atau weir dapat menggantikan kontrol antar muka, terutama di kondisi fluida yang tidak stabil, emulsi berat, atau kehadiran parafin. Yang ketiga, ketebalan bantalan minyak harus sesuai dengan waktu retensi yang dibutuhkan. Ketidaktepatan tinggi bendung dapat menyebabkan minyak terbawa bersama air atau carry under, atau ikut terbawa bersama minyak atau carry over. Selanjutnya akan Baik, untuk materi selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan. Yang pertama ada pemisahan gas. Pada bagian gas, pemisahan terjadi melalui mist extractor, yaitu komponen yang menangkap droplet cairan yang terbawa gas. Itu mist extractor hanya efektif menangkap droplet kurang lebih 100 mikron. Jika droplet lebih kecil, ia akan lolos dan menyebabkan carryover yang dapat merusak peralatan downstream seperti kompresor. Karena kapasitasnya yang terbatas, desain harus memastikan aliran gas tidak terlalu cepat agar ekstraktor tidak banjir. Selanjutnya B, pengendapan minyak atau air. Pengendapan atau setting droplet mengikuti prinsip aliran laminar sehingga dapat mempergerakkan butiran cairan dipengaruhi oleh gravitasi dan viskositas media. Droplet minyak dan air atau air dalam minyak akan mengendap lebih baik bila alirannya tenang, tidak turbulen. Selanjutnya C, ukuran butiran air dalam minyak. Butiran air yang terdispersi dalam minyak sulit dipisahkan karena minyak memiliki viskositas yang lebih tinggi, menyebabkan droplet air mengendap lebih lambat. Agar dapat mengendap dengan baik, droplet air minimal harus berukuran kurang lebih 500 mikron. Tanpa bahan kimia desivier, minyak hasil separator biasanya masih mengandung 5-10% air. Selanjutnya D, ukuran butiran minyak dalam air. Berbeda dari air dalam minyak, minyak dalam air lebih mudah dipisahkan. Namun, air hasil pemisahan masih dapat mengandung minyak hingga 2000 mg per liter, sehingga perlu water treatment lanjutan. Next. Waktu tinggal. Residensi time adalah lama waktu fluida berada di dalam separator. RT untuk menentukan seberapa baik minyak dan air terpisah, apakah level antarmuka cairan stabil, dan apakah mist extractor bekerja dengan optimal. Selanjutnya F, sifat fluida. Sifat fluida sangat menentukan keberhasilan pemisahan, seperti
perbedaan densitas. Makin besar perbedaan densitas, maka semakin cepat pemisahan. Kedua, viskositas. Viskositas yang tinggi menyebabkan droplet sulit bergabung. Yang ketiga, emulsi. Emulsi terbentuk akibat turbulensi pada inlet dan kehadiran solid dan viskositasnya yang tinggi. Next. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan pemisah. Faktor yang mempengaruhi pemilihan antara lain pertama, rasio gas, minyak atau GOR. GOR yang tinggi, maka aliran gas yang besar, cocok untuk separator horizontal. Sedangkan GOR yang rendah, akan gasnya sedikit, separator vertikal lebih stabil. Kedua, kandungan padatan atau pasir. Padatan yang tinggi, maka separator vertikal lebih baik karena mudah mengendapkan pasir di bawah. Ketiga, keterbatasan ruang. Platform offshore, maka ruang terbatas, lebih milih vertikal karena ukuran tapaknya yang kecil. Yang keempat, stabilitas emulsi. Emulsi yang kuat membutuhkan permukaan antarmuka yang luas. Yang kelima, fluktuasi aliran. Aliran slag cenderung merusak kestabilan level. Vertikal lebih tahan terhadap fluktuasi ini. Secara umum, pemisahan horizontal lebih cocok untuk fluida dengan emulsi kuat, GOR yang tinggi, dan kebutuhan pemisahan cairan yang dominan. Yang kedua, selanjutnya pemisahan vertikal unggul untuk kondisi padatan tinggi dan footprint yang kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izin melanjutkan. Jadi tantangan yang di lapangan pada operasional separator ini ada sering beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama itu ada pembentukan emulsi stabil yang menghambat pemisahan. Nah, jadi emulsi itu kan adalah campuran dua cairan yang tidak larut, contohnya seperti minyak dan air. Nah, ketika emulsi ini sangat stabil atau sulit dipisah, maka proses pemisahan minyak dari air itu menjadi terhambat. Nah, maka pemisahan itu tidak sempurna yang dapat menurunkan kualitas minyak. Kedua, yaitu foaming pada minyak keringan. Nah, foaming itu sendiri adalah pembusahan yang dimana ada pembentukan gelembung-gelembung gas yang stabil di dalam minyak, khususnya yaitu minyak ringan dengan viskositas rendah. Nah, busa ini dapat mengisi ruang dalam bejana pemprosesan, itu mengurangi kapasitas dan menyebabkan masalah pada kontrol level serta alirannya. Terus yang ketiga yaitu akumulasi pasir yang dapat menyumbat internal. Nah, jadi biasanya fluida yang ikut terproduksi itu biasanya mengandung pasir padat yang seringkali itu terangkat sampai ke separator. Nah, material ini itu dapat menyumbat karena eh, juga merusak alat yang ada di dalam separator itu sendiri. Terus yang keempat itu ada wasi crude yang mengganggu kontrol level. Nah, jadi wasi crude itu adalah minyak mentah yang mengandung parafin tingkat tinggi. Ketika suhu turun, itu parafin ini mengkristal atau membentuk lilin atau wak dan dapat mengendap, terutama di dinding bejana. Nah, endapan ini dapat mengganggu sensor dan mekanisme kontrol level fluida, menyebabkan pembacaan yang tidak akurat atau malfungsi pada sistem kontrol. Nah, yang kelima itu penanganan umum meliputi penggunaan demulsifier pemanasan. Nah, desain ini desain internal anti blok serta sistem pengurasan pasir. Next. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi pemisahan dan batasan desain. Nah, jadi target umum desain pemisah tiga fase itu yang pertama itu ada menghilangkan air bebas dan meminimalkan water cut di outlet minyak. Nah, jadi sebisa mungkin ketika fluida itu terproduksikan, maka untuk inlet untuk outlet dari separator ini harus meminimalkan water. Jadi
agar tidak menyusahkan ketika saat transportasi ke pengolahan. Yang kedua itu menghasilkan air dengan kandungan minyak tersisa sekitar 200 sampai 2000. Yang ketiga itu menjaga kualitas gas bersairan sehingga tidak merusak peralatan downstream. Jadi gas yang keluar dari pemisah harus bebas cairan. Artinya tetesan minyak atau air itu harus dihilangkan seminimal mungkin. Cairan yang terbawa oleh gas dapat menyebabkan erosi dan kerusakan pada peralatan. Nah, efisiensi yang sangat dipengaruhi itu yang pertama itu waktu retensi. Waktu retensi itu adalah waktu yang dihabiskan fluida, minyak dan air di dalam pemisah. Semakin lama waktu retensi, semakin banyak waktu yang dimiliki tetesan cairan untuk mengendap atau terpisah. Terus yang kedua, kecepatan aliran, kecepatan fluida bergerak di dalam bidana. Kecepatannya yang terlalu tinggi dapat menyebabkan turbulensi dan memperkecil waktu retensi. Ini menghambat pemisahan karena tetesan-tetesan kecil memiliki waktu yang tidak cukup untuk mengendap atau gaya gesekan menahan mereka tetap di dalam aliran tersebut. Terus yang ketiga itu temperatur operasi. Ketika ada peningkatan temperatur biasanya akan menurunkan viskositas minyak dan air. Terus yang keempat itu ada perbedaan densitas fluida yang dimana efisiensi pemisahan sangat bergantung itu pada densitas antara minyak, air, dan gas. Next. Oke, jadi kesimpulannya pada presentasi kali ini, eh, separator tiga fasa itu peralatan penting di industri migas untuk memisahkan fluida yang terproduksi berdasarkan perbedaan densitas, gaya gravitasi, serta waktu tinggal fluida. Nah, dari kinerja pemisahan itu dipengaruhi oleh sifat fluida dan desain internal seperti inlet diverter, coalescer, dan mist extractor. Separator ini memiliki tiga tipe utama, horizontal, vertikal, dan spherical. Nah, masing-masing dipilih sesuai kondisi fluida dan kebutuhan operasi. Tantangan seperti emulsi stabil, foaming, dan akumulasi pasir dapat menurunkan efisiensi sehingga membutuhkan strategi seperti penggunaan bahan kimia dan pengaturan desain internal. Nah, secara umum, efektivitas separator sangat ditentukan oleh desain yang tepat, kontrol operasi yang baik, serta pemahaman karakteristik fluida produksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.